Bab 1585. Membunuh di depan kalian. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Apa yang ingin dilakukan Nathan? Hanya kamu. Bagaimana kamu menuntut keadilan? Farrell Powell dan yang lain memandangnya dengan heran. Aku akan membunuh kalian. Nathan menatap keduanya dengan tatapan penuh niat membunuh. Tatapan mengerikan itu. Seolah-olah dia baru saja datang dari neraka. Beberapa kata sederhana, namun memicu badai ombak mengejutkan. Semua orang terkejut. Menurut hukum Neslandia, Connor melakukan kejahatan berat. Farrell Powell dan instruktur pelatihan tubuh membunuhnya merupakan prestasi. Tidak termasuk tindakan kriminal apapun. Lagi pula, buktinya terlalu lengkap. Membuat orang tidak ada celah untuk membantah. Walau Nathan tahu semuanya adalah konspirasi yang dirancang oleh Farrell Powell. Mereka membunuh Connor dan membuatnya menanggung kejahatan tersebut. Tapi Nathan tidak bisa berbuat apa-apa. Baik aturan maupun hukum semuanya disebabkan oleh kejahatan Connor. Kamu tidak bisa membalaskan dendam Connor sama sekali. Bahkan Nathan pun tidak punya pilihan. Tidak berdaya. Menahan amarah. Seperti duri di tenggorokan. Seperti ilalang menusuk punggung. Perasaan itu membuat orang merasa putus asa. Hanya bisa meratapi ketidakadilan dunia. Hanya bisa melihat pembunuh tertawa. Sementara jiwa tak bersalah Connor menangis tak berdaya. Tidak ada cara. Perbuatan mereka sempurna tanpa celah. Tidak ada cara untuk melawan mereka. Di dalam prajurit Fradron, ada banyak orang yang berteman baik dengan Connor. Apa mereka bisa melihat tanda-tanda keanehan? Tapi tidak mungkin. Tidak ada bukti yang menunjuk pada Farrell Powell dan yang lain. Setiap orang hanya bisa menahan pahit kenyataan tanpa bisa bicara apapun. Tapi Nathan berbeda. Meskipun dia tidak dapat mengembalikan nama baik Connor, tapi dia bisa membalas dendam. Bunuh orang yang membunuh Connor. Sekarang dia ingin mengabaikan semua aturan dan membunuh Farrell Powell dan mereka berdua. Ini adalah caranya sendiri. Nathan Clark. Apa kamu gila? Kamu ingin membunuh? Semua orang terkejut, memandang Nathan dengan tak percaya. Ya, aku ingin membunuh untuk balas dendam. Ini adalah caraku. Mata Nathan seperti jarum. Niat membunuh yang kuat telah mengunci Farrell Powell dan mereka berdua. Apa kamu ingin mengabaikan hukum Neslandia? Apa kamu ingin mengabaikan semua aturan? Nathan, kamu terlalu lancang. Di depan kami, kamu berani membunuh. Di depan Neslandia, bagaimana kami bisa membiarkanmu bertindak sembarangan? Cepat pulang. Kami anggap masalah ini tidak pernah terjadi. Para penanggung jawab pelatihan semuanya marah. Berani. Kenapa tidak berani? Aku ingin membunuh keduanya di depan kalian semua. Di depan aturan Neslandia. Dan di depan seluruh dunia. Ekspresi Nathan tegas. Dia tidak terlihat seperti sedang berbohong sama sekali. Nathan Clark. Jangan main-main. Kendalikan emosimu. Kamu, penanggung jawab pelatihan sudah mulai panik. Sommathis tertawa. Dia ingin membunuh. Bukankah itu konyol? Jika kamu membiarkannya membunuh, siapa yang bisa dia bunuh? Dia hanya orang biasa. Setelah diingatkan Sommathis, semua orang baru tersadar. Benar. Nathan adalah orang biasa. Siapa yang bisa dia bunuh? Farrell Powell dan instruktur lain berdiri di tempat. Apa bisa membiarkan dia membunuhnya? Memikirkan hal ini, semua orang tersenyum. Tertawa dengan sombong. Farrell Powell dan instruktur lain saling memandang dan tertawa. Satu orang biasa berteriak untuk membunuh mereka. Itu konyol. Ayo. Ayo. Kami berdiri di sini untuk kamu bunuh. Berikan pisau kalian padanya. Farrell Powell mereka berdua tertawa keras. Pinjam pisaumu. Nathan mengambil pisau pendek dari seorang murid di sebelahnya. Berjalan menuju Farrell Powell selangkah demi selangkah. Nathan Clark. Cepat berhenti. Jika kamu melakukannya, masalahnya akan berbeda. Seseorang berteriak. Nathan dengan cepat berjalan ke arah mereka berdua. Dengan kilatan pisau. Darah menyembur. VTTT. VTTT. Bab 1586. Merajalela. Sebuah adegan yang tidak disangka semua orang muncul. Nathan benar-benar menikam mereka berdua. Keduanya mencengkeram jantung mereka. Darah terus menyembur keluar. Mencengangkan. Farrell Powell berdua tercengang. Menatap Nathan dengan tak percaya.
Apa yang telah terjadi? Bagaimana orang biasa bisa memiliki kecepatan yang begitu cepat? Saking cepat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Kesadaran keduanya perlahan hilang. Menilai dari aura Nathan, mereka yakin bahwa Nathan pasti berani bertindak. Tetapi jika orang biasa bertindak, mereka pasti mampu untuk menghadangnya. Akhirnya mereka membiarkan Nathan membunuh sesukanya. Tapi tidak menyangka begitu Nathan bertindak, kedua master hebat ini tidak sempat bereaksi. Ditikam dua tikaman dari Nathan. Saat akan meninggal mereka baru menyadari Nathan sama sekali bukan orang biasa. Dia tetap kuat, sangat kuat sehingga mereka terbunuh tanpa sempat bereaksi sedikit pun. Tetapi bagi orang lain, hal ini menjadi cerita yang berbeda. Farrell Powell berdua berdiri diam menantang Nathan untuk membunuh mereka. Semua orang merasa Nathan tidak berani melakukannya. Tapi Nathan melakukannya, tanpa pertahanan. Akhirnya kedua orang itu dibunuh oleh Nathan. Jika tidak ada keadilan, aku akan memperjuangkan keadilan. Aturan tidak membiarkan aku membunuh. Aku akan membunuhnya. Kalian tidak biarkan aku membunuh. Aku justru akan membunuh. Nyawa ganti nyawa. Hukum alam sesungguhnya. Nathan penuh dengan tatapan niat membunuh. Seperti dewa kematian yang memanen nyawa manusia. Ingin menindasnya. Dia bahkan lebih mampu untuk menindas. Dia tidak hanya akan membunuh. Dia ingin membunuh di depan semua orang. Ini yang disebut merajalela. Tertegun. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki aura seperti itu? Satu tatapannya ternyata bisa mengguncang semua orang. Bruk, bruk. Setelah Farrell Powell berdua jatuh, semua orang baru bereaksi. Instruktur Powell, Som Mathis dan yang lain segera bergegas maju. Hanya saja dua tikaman Nathan mematikan. Tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk bertahan hidup. Nathan Clark, lihat perbuatanmu. Kamu sudah selesai. Kamu benar-benar selesai. Kamu membunuh dua instruktur program Freynok. Hidupmu akan berakhir. Keluargamu akan berakhir bersamamu. Som Mathis dan yang lain menatap Nathan. Nathan Clark, kamu sudah gila. Kamu tidak hanya membunuh dua orang. Kamu membunuh dua pahlawan Neslandia. Kamu membunuh harapan Neslandia. Kamu menghancurkan program Freynok dengan tanganmu sendiri. Kamu menghancurkan masa depan Neslandia. Penanggung jawab markas berteriak dengan panik. Kedua orang ini meninggal, maka program Freynok berakhir. Berdasarkan emosi, akal, dan aturan, Nathan tidak boleh membunuhnya. Nathan Clark, kamu menantang keagungan prajurit Fradron. Kamu menantang Neslandia. Kamu tahu hukum, tapi kamu melanggar hukum. Apa kamu benar-benar ingin melawan Neslandia? Semua orang memelototinya. Tidak. Aku tidak pernah berpikir untuk menantang Neslandia. Aku sepenuh hati berbakti untuk Neslandia. Aku hanya melakukan hal yang tepat dengan caraku sendiri. Saudara Connor, aku telah membalaskan dendammu. Selamat jalan. Jangan khawatir lagi. Nathan meraung panjang lalu pergi. Saudara-saudara, apa kalian membiarkan dia pergi begitu saja? Som Mathis berteriak. Tidak, dia membunuh instruktur. Jangan biarkan dia pergi. Semua orang bergegas maju dengan mata merah. Mereka berlapis-lapis mengepung Nathan. Nyawa ganti nyawa. Som Mathis dan yang lain mendekati Nathan selangkah demi selangkah. Brengsek. Minggir. Mata Nathan memancar. Bersambung.